Selamat pagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mekanika teknik. Bersemangat pasti bisa. Semangat untuk belajar keseimbangan. Jadi kali ini kita akan menghitung reaksi, gaya lintang, momen, dan gaya normal. Sebelum lanjut, mohon di-subscribe dulu dan like serta bunyikan loncengnya sehingga tidak ketinggalan nanti video-video dari kami. Oke, kita lanjut dengan contoh soal berikut. Jadi perhatikan contoh soal berikut. Jadi soalnya seperti gambar di mana P 6 ton bekerja 2 meter dari titik A, kemudian P 4 ton 4 akar 2 ton bekerja 2 meter setelah A di titik B dengan sudut 45. Kemudian beban merata Q 2 ton per meter bekerja sepanjang 6 meter sampai di titik C dengan perataan roll. Jadi seperti ini contoh soalnya. Jadi kita akan selesaikan bertahap. Jadi untuk langkah penyelesaian soal itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penjabaran beban miring dan beban merata. Jadi beban miring dan beban merata ini kita jabarkan menjadi beban vertikal, gaya vertikal dan gaya horizontal, kemudian menjadi beban terpusatnya. Kemudian yang kedua, menghitung reaksi peletaan. Setelah kita hitung reaksi peletakannya, kita hitung gaya normalnya, kemudian kita hitung gaya lintangnya, kemudian kita menghitung momen, kemudian kita akan menggambar bagaimana bidang-bidang tersebut. Kemudian yang pertama untuk aturan tandanya, jadi untuk momen yang searah jarum jam itu positif, kemudian yang berlawanan jarum jam itu adalah negatif, kemudian untuk gaya vertikal ke bawah itu adalah negatif, kemudian ke atas itu adalah positif. Kemudian gaya horizontalnya yang menekan itu adalah positif, yang menarik itu adalah negatif. Dapat diterjemahkan dengan sudut 45 menjadi V sin 45 untuk yang ke bawah. Kemudian untuk beban horizontalnya adalah P cos 45. Sehingga hasilnya di sini adalah P sin 45 sama 4 akar 2 dikali sin 45 itu hasilnya 4 ton. Kemudian P cos 45 4 akar 2 kali cos 45 hasilnya juga 4 ton. Sehingga gaya horizontal dan gaya vertikalnya sama-sama 4 ton untuk di P4 akar 2 nya. Kemudian beban terpusatnya adalah Q dikalikan dengan Q besar sama dengan Q kecil dikali dengan jarak, dimana Q nya adalah 2 ton per meter dikali dengan jaraknya adalah 6 meter, sehingga hasilnya beban terpusatnya menjadi 12 ton. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung, yaitu adalah reaksi perletaan. Jadi reaksi perletaan kita menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Sehingga di sini semua gaya-gayanya itu harus dibawa ke titik A. Jadi P min P dikali 2 tambah P sin alfa sin 45 dikali dengan 2 juga jaraknya, kemudian tambah Q dikali 5. 5 ini didapat dari setengah dari beban merata, setengah jarak beban merata ditambah dengan 2 meter, sehingga hasilnya 5 meter dikurangi RC dikali dengan 8, dimana RC itu adalah jarak dari titik C ke titik A 8, sehingga hasilnya di sini adalah jadi 6 dikali 2 plus 4 dikali 2 tambah 12 kali 5 dikurangi RC dikali 8, sehingga di sini adalah min 12 tambah 8 tambah 64, sehingga hasilnya adalah 56 per sama ton. Kemudian sigma MC sama dengan 0, dimana semua gaya ini harus dibawa ke titik C. Jadi P 6 ton itu dikali dengan 10 itu adalah jaraknya 2 meter tambah 2 meter ditambah 6. Kemudian min P sin alfa sin 45 dikali dengan 6 itu adalah jaraknya dari titik B ke titik C. Kemudian Q dikali 3, dimana dari beban terpusat dikali setengahnya ke titik C ditambah dengan RA dikali 8, sehingga hasilnya adalah min 6 kali 10 min 4 kali 6 min 12 kali 3 ditambah RA dikali 8, sehingga hasilnya adalah 60 tambah 24 tambah 36 sama dengan RA dikali 8, atau 120 dibagi 8 hasilnya 15 ton. Nah di sini 15 ton hasilnya untuk di TA nya. Jadi RC nya adalah 7 ton, kemudian RA nya. Nah ini kita harus cross check dia secara sigma vertikalnya, harus hasil gaya vertikal semua harus sama dengan 0, dimana RA tambah RC dikurangi gaya yang bekerja P dikurangi P sin alfa dikurangi Q hasilnya sama dengan 0. Jadi 22 dikurangi 22 hasilnya sama dengan 0. Jadi hasilnya sudah 0, kita bisa lanjut untuk bersamamu dan meraih semua cita-cita dan wujudkan
Nah, untuk menghitung gaya normal terlebih dahulu. Jadi gaya normal itu bekerja searah bidangnya. Jadi searah bidang horizontal yang bekerja di titik tumpuan sendi saja. Kalau sesuai dengan contohnya. Jadi di sini sigma horizontal sama dengan 0, di mana NA dikurangi P cos 45 sama dengan 0. Jadi NA sama dengan min cos 45 atau min 4 ton, sehingga dia menarik titik A. Jadi dia bekerjanya secara menarik titik A. Kemudian untuk gaya lintangnya kita hitung dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi L itu adalah sebelah kiri, R itu sebelah kanannya. Jadi di titik D-2 atau di pusatnya di P 6 ton itu jaraknya adalah min 6 ton, karena kalau ke bawah dia menjadi negatif. Kemudian DA di sebelah kiri berarti dia belum melewati titik A. Jadi gaya yang bekerja hanya min 6 ton atau gaya yang ke bawah P saja. Kemudian di A sebelah kanan berarti sudah ada penambahan gaya dari RA-nya atau reaksi di titik A-nya, sehingga hasilnya adalah min 6 ditambah 15, sehingga hasilnya adalah plus 9 ton. Kemudian di DB sebelah kiri, jadi belum bekerja gaya P sin alpha-nya, sehingga di sini masih sama 9 ton. Kemudian di DB sebelah kanan sudah bekerja P sin alpha-nya, sehingga hasilnya adalah min 6 ditambah 15 dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah 5 ton. Kemudian di DC sebelah kiri itu belum melewati titik C, sehingga hasilnya adalah P ditambah RA dikurangi P sin 45 dikurangi Q, sehingga hasilnya adalah minus 7 ton. Kemudian kalau DC sebelah kanan sudah melewati titik C, sehingga ditambah nanti RC nya, sehingga hasilnya adalah 0 ton. Nah, dari sini kita bisa mulai menggambar gaya lintangnya. Jadi yang pertama min 6 ton, kemudian min 6 ton berikutnya, kemudian 9 ton di sana, kemudian 9 ton di sana, kemudian 5 ton, kemudian min 7 ton, kemudian kembali ke 0 ton, sehingga hasilnya adalah seperti itu gambarnya. Kemudian kita menghitung bidang momennya. Dalam menghitung bidang momen kita bagi menjadi 3. Jadi di sini X1, X2 dan X3. Jadi kita akan hitung satu-satu masing-masing dari bidang X-nya. Yang pertama untuk di X1 diterjemahkan seperti itu, di mana MX sama dengan min P dikali dengan X1. Di mana jika X1-nya sama dengan 0, maka MX-nya adalah min 6 dikali 0, sehingga hasilnya 6 ton, 0 ton meter. Kemudian kalau MX-nya sama dengan 2, maka MX sama dengan min 6 kali 2 atau min 12 ton meter. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Di bidang momen di titik itu adalah 0 naik ke atas. Jadi di atas bidang 0-nya itu adalah minus ya. Di atas garis 0-nya itu minus di atasnya kalau bidang momen. Kemudian di titik 2 berikutnya kita terjemahkan seperti itu, di mana MX sama dengan min P kali X kali dalam kurung X1 ditambah X2. Jadi X1 tambah X2 ditambah RA dikali dengan X2. Dimana jika X2 nya sama dengan 0, maka MX sama dengan min 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12 ton, min 12 ton. Jika X2 sama dengan 2, maka MX sama dengan min 6 dikali dengan 4 ditambah 15 dikali dengan 4, sama dengan berarti min 24 ditambah 30, sehingga hasilnya adalah 6 ton meter. Sehingga gambarnya menjadi sebagai berikut. Jadi gambarnya jadi titik A nya tetap min 12, kemudian titik berikutnya titik B nya adalah plus 6. Jadi plus bidang momen itu plusnya berada di bawah. Kemudian bidang momen di titik X3 itu kita terjemahkan, jadi rumusnya adalah MX sama dengan RC dikali X3 dikurangi Q dikali X3 dikali setengah daripada X3. Sehingga jika X3 nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ton meter. Jika X3 nya sama dengan 1, maka 7 kali 1 dikurangi 2 kali 1 dikali setengah kali 1, maka hasilnya adalah 6. Jadi X3
X3-nya sama dengan 2, maka hasilnya 14 dikurangi dengan 4, sehingga hasilnya adalah 10 ton. Jika X3-nya sama dengan 3, maka 21 dikurangi dengan 9, maka hasilnya adalah 12. Jika X3-nya sama dengan 4, maka 28 dikurangi dengan 14, dikurangi dengan 16, sehingga hasilnya adalah 12 ton. Kemudian X3-nya sama dengan 5, maka 35 dikurangi dengan 25, maka hasilnya adalah 10. Kemudian jika X3-nya sama dengan 6, maka 42 dikurangi dengan 36, hasilnya adalah 6 ton. Jadi berikut adalah gambarnya. Jadi gambar bidang momennya, jadi bidang momen. Kemudian dari bidang momen ini kita akan hitung jadi momen maksimalnya. Jadi momen maksimalnya, berada di RC X3 dikali Q dikali. Jika X3-nya sama dengan 3,5, maka 7 kali 3,5 dikurangi, sehingga hasilnya 12,25. Jadi seperti itu bidang momen maksimalnya. Kemudian ini adalah penggambaran diagramnya untuk bidang gaya lintang dan bidang momen. Terima kasih. Jadi bersemangat, pasti bisa. Semangat untuk belajar simbangan. Salam dan bahagia. Jadi mohon jangan lupa di subscribe, di like, kemudian dibunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih.